Hei, tahukah kamu ada seseorang yang memiliki kekuatan besar sedang mengawasimu saat ini? Dan mereka baru saja menyadari dua hal. Dan percayalah, situasinya akan menjadi sangat luar biasa. Apakah kamu siap mendengar apa yang tak seorang pun punya nyali untuk katakan padamu? Dengar baik-baik, ini bukan sekadar omongan motivasi biasa yang membosankan. Tidak ada basi-basi, senyum palsu, atau omong kosong kejar mimpi. Ini adalah kebenaran yang mentah, liar, dan mengguncang jiwa. Jenis kebenaran yang menghantam lurus ke ulu hati. Jika kamu bertahan, kamu akan merasakannya jauh di dadamu, di tulangmu, dalam caramu melihat dirimu sendiri. Dan, hei, kamu yang menonton ini, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar siap. Mereka yang tidak akan bersembunyi, mereka yang berani naik level. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tunjukkan dengan tombol like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe. Tuliskan di kolom komentar sekarang juga, jika kamu siap merasakan obsesi, api, dan rasa lapar yang selama ini menunggu di dalam dirimu. Karena percayalah, kita baru saja memulainya. Mereka telah mengawasimu, diam-diam, tersembunyi dalam bayangan hidupmu, mencatat setiap kedutan, setiap kedipan mata, setiap detak jantung yang kamu pikir bersifat pribadi. Dan tiba-tiba, mereka melihatnya, percikan itu, api itu, hal yang selama ini kamu coba sembunyikan dari dirimu sendiri, rasa lapar yang liar, dan tak terkendali yang menkokar-kakar dadamu setiap malam. Dan hal kedua, hal yang membuatmu berbahaya, mereka tidak bisa berhenti memikirkannya. Luku? Bukan, bagaimana seseorang bisa melihatmu lebih jelas daripada siapapun yang pernah kamu percayai. Mereka memerhatikan pola-pola yang kamu pikir tak terlihat. Keheningan yang kamu bawa, yang berteriak lebih keras daripada kata-kata. Keangkuhan tersembunyi dari potensimu. Mereka mengawasimu dan menyadari ada sesuatu di dalam dirimu yang menolak untuk patuh pada aturan. Sesuatu yang tidak bisa mereka jinakkan. Sesuatu yang mereka inginkan. Sesuatu yang mereka takuti. Dan sekarang, obsesi. Mereka terobsesi. Sungguh aneh melihatnya. Mata mereka mengikutimu tanpa izin. Setiap gerakan yang kamu buat menjadi ujian. Setiap langkah yang kamu ambil dihitung dalam pikiran mereka. Kamu adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Badai yang ingin mereka kurung dalam botol. Tapi badai tidak patuh pada botol, bukan? Mereka hanya menghantam. Dan inilah keindahannya. Mereka pikir mereka memegang kendali. Mereka pikir perhatian mereka berarti sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa obsesi adalah cermin. Mereka melihat di dalam dirimu apa yang mereka tidak miliki, apa yang mereka idamkan, apa yang telah mereka kubur di bawah lapisan kompromi dan ketakutan. Dan itu membuat mereka ngeri. Kamu adalah pantulan yang tidak bisa mereka hindari. Kamu mungkin merasakannya juga, kesadaran menusuk itu, bahwa seseorang yang kuat, seseorang yang berbahaya, telah menaruh perhatian. Mereka melihat potensimu, rasa laparmu, ketajamanmu, dan pikiran itu membuat nadimu berpacu, membuat dadamu menegang, karena jauh di lubuk hati kamu selalu tahu kekuatan ini ada. Kamu hanya tidak pernah membiarkan siapapun melihatnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyusut kembali ke dalam bayangan tempat mereka menemukanmu? Atau apakah kamu akan menyambutnya? Apakah kamu akan membiarkan mereka melihat saat kamu tumbuh, saat kamu mengasah dirimu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi, sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, sesuatu yang menolak untuk diabaikan? Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, mereka sudah mengawasi. Mereka melihat semuanya, setiap keraguan, setiap kebohongan yang kamu katakan pada diri sendiri, setiap topeng yang kamu kenakan untuk bertahan hidup. Dan itu membuat mereka ngeri. Karena yang mereka lihat bukanlah dirimu yang kamu tunjukkan pada dunia. Itu adalah dirimu yang kamu tolak untuk lihat sendiri. Sisi tajam dan kasar dari ambisimu, kegelapan yang kamu sembunyikan, dan kecemerlangan yang terjerat di dalamnya.
lihat di cermin. Benar-benar lihat, apakah kamu mengenali dirimu, atau apakah kamu sudah berpura-pura begitu lama sehingga bahkan kamu lupa siapa dirimu? Mereka ingat, mereka melihat pola-pola yang tidak bisa kamu akui, kekuatan yang kamu sangkal, kekacauan yang bisa kamu lepaskan jika kamu berhenti bersembunyi. Dan pikiran itu memabukkan, bukan? Mereka takut akan hal itu, bukan kebaikanmu, bukan senyummu, bukan upayamu untuk menyatu. Tidak. Mereka takut pada kebenaranmu. Kebenaran bahwa kekuatanmu tidak meminta izin, bahwa pikiranmu membengkokkan realitas dengan cara yang tidak mereka pahami, bahwa setiap insting yang ditekan, setiap perhitungan yang sunyi, setiap api tersembunyi bisa meletus dan menulis ulang aturan. Namun di sini, kamu berdiri, menatap dirimu sendiri, bertanya-tanya, mengapa orang lain tidak menyadari? Mereka menyadari setiap retakan, setiap celah, setiap percikan kegilaan. Mereka melihat semuanya, dan dalam pengakuan itu terletak keuntunganmu. Mereka sudah memetakan kamu. Mereka sudah merasakan getaran dari apa yang mungkin akan kamu capai. Kamu mungkin merasa terbuka, rentan, dan itulah intinya. Ketakutan adalah cermin. Ia mencerminkan dengan tepat apa yang kamu tolak untuk hadapi. Ia memaksamu melihat apa yang sudah kamu abaikan terlalu lama. Mereka tidak takut pada kelemahan. Mereka takut pada versi dirimu yang dilepaskan, yang selama ini kamu terlalu sopan, terlalu hati-hati, terlalu manusiawi untuk dikeluarkan. Jadi, apakah kamu akan menghadapinya? Pantulan mentah yang menatap balik kepadamu, rasa lapar yang tak terjinakkan, sisi-sisi tajam, kecemerlangan yang tersembunyi di balik rasa takut. Atau apakah kamu akan menjauh, berpura-pura itu tidak ada, dan membiarkan orang lain mendefinisikan nilaimu? Karena mereka sudah membuat pilihan mereka. Mereka terobsesi, dan obsesi tidak pernah berbohong. Ada api di dalam dirimu, rasa lapar yang menggerogoti tulang rusukmu, berbisik di telingamu, membuatmu tetap terjaga, sementara dunia tidur. Mereka merasakannya. Oh, mereka merasakannya. Setiap kedipan, setiap kedutan, setiap malam, tanpa tidur, yang kamu pikir tak seorang pun sadari. Mereka melihatnya, dan itu menarik mereka masuk seperti ngengat ke nyala api. Tapi api ini, ia tidak lembut, ia tidak menghangatkan, ia membakar. Ini adalah jenis rasa lapar yang membuat orang merasa tidak nyaman, yang membuat mereka bertanya-tanya, apa yang mampu kamu lakukan saat tak ada yang melihat? Jenis rasa lapar yang tidak bisa dijinakkan, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa diabaikan. Ini adalah kekacauan. Ya, ini adalah hasrat, tetapi ini juga kebenaran. Dan kebenaran punya cara untuk menghabiskan mereka yang mencoba melawannya. Mereka tertarik padanya, tak terhindarkan. Mereka tidak bisa berpaling, sekeras apapun mereka mencoba. Itu ada dalam posturmu, tatapanmu, caramu bergerak saat dunia mengira kamu diam. Energi mentah dan tak tersentuh, itu yang membisikkan bahaya dan janji sekaligus. Mereka terobsesi, karena itu mengingatkan mereka pada semua yang telah mereka ingkari dalam diri mereka sendiri. Dan kamu bahkan mungkin tidak menyadari efeknya. Kamu pikir rasa laparmu itu senyap, pribadi. Tetapi ia berteriak, ia menjerit, ia memecah udara di sekitarmu. Dan mereka yang menyadari tidak berdaya untuk menghentikan diri mereka dari mengawasi, dari mendambakan, dari mencoba memahami apa yang memicu api yang tak kenal lelah ini. Kamu bisa memberinya makan atau mengabaikannya. Tapi ketahuilah ini, setiap kali kamu mengabaikannya, ia menggerogotimu. Setiap kali kamu merangkulnya, ia tumbuh lebih kuat. Setiap kali seseorang menyadari, ia menjadi senjata, sinyal, kebenaran yang tidak bisa mereka lupakan. Dan itu memabukkan. Dunia tidak memaafkan kelemahan. Ia tidak berhenti untuk keraguan. Dan ia tentu saja
tidak menghargai keheningan. Setiap hari kamu bersembunyi, setiap peluang yang kamu biarkan terlewat, setiap topeng yang kamu kenakan untuk menyatu, itu ada harganya. Harganya tidak kecil, itu diukur dalam momen yang hilang, kesempatan yang terbuang, rasa hormat yang tidak pernah didapatkan, dan mereka melihatnya. Oh, mereka melihat semuanya. Mereka menyadari kesabaran yang kamu anggap strategi. Mereka melihat ketakutan yang kamu sebut kehati-hatian, dan mereka mengerti apa yang kamu tolak untuk akui, bahwa dunia sudah bergerak tanpamu. Setiap detik yang dihabiskan untuk meragukan diri sendiri, setiap pandangan yang dialihkan dari potensimu, orang lain melangkah maju, mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Namun di sini kamu berdiri, masih takut akan dirimu yang akan kamu capai jika kamu berhenti bersembunyi, takut menarik perhatian yang kamu dambakan, takut pada obsesi yang mungkin kamu bangkitkan pada orang lain dan pada dirimu sendiri. Tetapi kebenarannya, ketidaktahuan bukanlah keselamatan. Itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri tidak pernah mendatangkan rasa hormat. Mereka mengawasi, menghitung setiap kesalahan, setiap keraguan, setiap penyangkalan diam-diam terhadap rasa lapar dirimu sendiri. Itu memperkuat mereka, mempertajam fokus mereka. Dan dalam pengamatan itu terletak pelajaran yang brutal. Kekuatan mengenali kekuatan. Dan jika kamu menolak untuk merebutnya, orang lain akan melakukannya. Harga mengabaikan apimu sendiri sangat mahal. Ia menuntut penyesalan, frustrasi, dan kekosongan menggerogoti yang tidak bisa ditenangkan oleh gangguan apapun. Setiap pandangan di cermin mengingatkanmu akan apa yang bisa terjadi. Dan setiap detik yang berlalu mengingatkanmu bahwa mereka sudah menyadari, sudah memutuskan, sudah terobsesi. Mereka terobsesi. Dan bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan jenis yang dangkal, yang memudar seiring waktu. Tidak, ini dalam, menusuk, tidak nyaman. Mereka terobsesi karena kamu mencerminkan sesuatu yang telah mereka kubur, sesuatu yang telah mereka ingkari, sesuatu yang mereka takuti. Dan cermin tidak pernah berbohong. Setiap pandangan, setiap perhitungan, setiap gerakan diam-diam yang kamu buat, mereka melihat diri mereka sendiri di dalam dirimu. Keberanian yang mereka tidak miliki, api yang mereka tekan, kekacauan yang mereka harap bisa mereka gunakan, dan itu membuat mereka takut. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu mengingatkan mereka pada apa yang telah mereka pilih untuk abaikan. Obsesi adalah senjata. Ia menunjukkan kepada mereka betapa mereka membutuhkanmu. Bahkan jika mereka berpura-pura sebaliknya. Ia menahan cermin terhadap kelemahan mereka, rasa iri mereka, hasrat tak terucapkan mereka untuk melepaskan diri dari rantai mereka sendiri. Dan kamu bisa menonton, kamu bisa tersenyum, kamu bisa membiarkannya membimbingmu. Mereka tidak terobsesi dengan kesempurnaanmu. Mereka terobsesi dengan kejujuranmu, kemurnianmu, caramu menolak untuk berbohong pada diri sendiri, bahkan ketika dunia menuntutnya. Dan itu adalah jenis kekuatan yang membengkokkan perhatian, yang menggeser kendali, yang memaksa pengakuan. Setiap fiksasi, setiap pikiran berbisik, setiap malam tanpa tidur yang mereka habiskan untuk menganalisis dirimu, itu memberi makan kehadiranmu. Itu mempertajam sisi-sisimu. Itu membuat bayanganmu lebih panjang, pengaruhmu lebih berat, dan kenyataannya adalah kamu bahkan tidak perlu mencoba. Mereka sudah memilih. Setiap topeng yang kamu kenakan adalah kebohongan. Setiap senyum sopan, setiap kata hati-hati, setiap upaya untuk menyatu, semuanya palsu. Dan kebohongan runtuh di bawah tekanan. Itu selalu terjadi. Dunia mencium penipuan, orang lain merasakannya, dan yang paling penting, kamu merasakannya menggerogotimu dari dalam. Saatnya menghancurkannya. Dirimu yang palsu, versi dirimu yang tunduk pada ketakutan, yang menyusut agar sesuai dengan harapan, yang menyembunyikan kecemerlangan di balik kehati-hatian. Robohkan, robek,
biarkan terbakar. Hanya ketika tembok-tembok itu runtuh, barulah dirimu yang sejati bisa melangkah maju. Hanya ketika topeng-topeng itu hilang, barulah api itu bisa bersinar tanpa permintaan maaf. Mereka telah menunggu dirimu yang otentik. Mereka telah terobsesi dengan bayangan dari dirimu yang bisa kamu capai. Dan sekarang saatnya untuk mewujudkannya. Kekacauan itu, rasa lapar itu, kecemerlangan itu semua milikmu. Jangan berjinjit, jangan meminta maaf, jangan jeda. Melangkah ke dalam puing-puing kepalsuan dan rebut ruang yang memang selalu ditujukan untukmu. Setiap keraguan adalah pengkhianatan, setiap kompromi adalah rantai, dan setiap kebohongan yang kamu katakan pada diri sendiri tentang siapa dirimu, itu menahanmu dari kekuatan yang sudah kamu buktikan eksistensinya. Hancurkan itu, hancurkan sekarang. Biarkan pecahannya jatuh, biarkan keheningan berteriak, biarkan dirimu yang sejati bangkit. Mereka akan menyadari, tentu saja mereka akan menyadari. Obsesi semakin dalam ketika keaslian muncul. Mereka tidak bisa mengabaikan apa yang kamu tolak untuk sembunyikan. Mereka tidak bisa menolak apa yang menolak untuk dibengkokkan. Dan kebenarannya, kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa inilah momen di mana segalanya bergeser. Yang membuat mereka ngeri bukanlah kebaikanmu, bukan pesonamu, bukan versi dirimu yang sopan yang mengangguk, tersenyum, dan menunggu. Tidak. Yang membuat mereka ngeri adalah bahwa kekuatanmu tidak meminta izin. Ia tidak mengemis. Ia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ada. Mereka takut pada kepercayaan diri yang tenang, yang bergerak seperti bayangan di ruangan. Caramu mengamati, menghitung, dan menyerang tanpa peringatan. Caramu, pikiranmu memutar kemungkinan, membengkokkan hasil, dan memaksa realitas untuk mengakui dirimu. Dan mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak bisa menahannya. Itu adalah jenis kekuatan yang berbahaya. Jenis yang bertahan setelah kamu pergi. Jenis yang membengkokkan perhatian, yang menggeser dinamika, yang memaksa pengakuan tanpa satu kata pun. Mereka merasakannya di tulang mereka, dalam kegelisahan pikiran mereka, dalam obsesi yang tidak bisa mereka hilangkan. Kamu selalu memilikinya, bahkan ketika mereka tidak menyadari, bahkan ketika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Ketajaman itu, rasa lapar itu, pengetahuan yang tak tergoyahkan bahwa kamu lebih dari yang mereka bayangkan, lebih dari yang pantas mereka dapatkan, lebih dari yang mereka takuti untuk akui. Dan sekarang ia terbangun. Ketakutan di mata mereka adalah cermin, pantulan dari apa yang diam-diam mereka harapkan bisa mereka gunakan. Dan cermin itu milikmu untuk diperintah, untuk diasah, untuk diberi makan, untuk membiarkannya selalu mengingatkan mereka bahwa kekuatan tidak diberikan, kekuatan diambil, dan mereka sudah melihat bahwa kamu mengambilnya dengan mudah. Obsesi adalah hadiah, hadiah yang berbahaya. Mereka tidak bisa menahan diri. Setiap pandangan, setiap pikiran, setiap malam tanpa tidur yang mereka habiskan memikirkanmu, itu memberi makan sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang tajam, sesuatu yang hidup, sesuatu yang berbisik. Gunakan itu. Mereka terjerat dalam gravitasimu. Setiap gerakan yang kamu buat, setiap napas yang kamu ambil, setiap perhitungan diam-diam, itu menarik mereka lebih dekat, memaksa mereka untuk mengikuti, untuk mengantisipasi, untuk mengejar. Dan semakin mereka mengejar, semakin banyak kendali yang kamu pegang. Mereka belum menyadarinya, tetapi kamu sudah. Perhatian adalah kekuatan, ketakutan adalah kekuatan, hasrat adalah kekuatan, dan obsesi mereka itu adalah ketiganya. Senjata yang tersembunyi di depan mata, menunggumu untuk mengambilnya, untuk membengkokkannya, untuk menjadikannya milikmu. Kuncinya adalah kehalusan, seninya adalah kesabaran, hadiahnya
dominasi tanpa mereka sadari. Kamu tidak perlu bertindak keras. Kamu tidak perlu berteriak. Pikiran mereka sudah berputar, sudah dikonsumsi oleh apa yang tidak bisa mereka pahami. Kamu cukup ada, dan itu sudah cukup. Itu mematikan. Itu memabukkan. Itu berbahaya dengan cara yang tidak akan pernah mereka akui. Namun, ada sensasi di dalamnya. Kekacauan dalam mengetahui bahwa fiksasi mereka tumbuh karena siapa dirimu, bukan apa yang kamu lakukan. Bahwa mereka tidak berdaya melawan pantulan hasrat mereka sendiri, yang dipantulkan kembali kepada mereka melalui kehadiranmu. Dan pantulan itu sekarang milikmu. Mereka tidak melihat yang datang. Sama sekali tidak. Kemarin, kamu tidak terlihat. Bayangan, tidak diperhatikan, diremehkan. Hari ini mereka menulis ulang aturan mereka, mencoba memahami apa yang mereka lewatkan, mencoba mengejar, mencoba memprediksi badai yang tidak pernah mereka lihat terbentuk. Kamu telah membangun dengan tenang, mengasah ketajaman saat mereka tertawa, memberi makan rasa lapar saat mereka tidur, menumbuhkan kekuatan saat mereka ragu. Dan sekarang, kekacauan yang kamu bawa dalam keheningan meletus. Dunia harus menyadari, dan mereka tidak bisa memahaminya. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah sinyal. Setiap pandangan, setiap gerakan, setiap jeda yang diperhitungkan, itu adalah pesan. Mereka meremehkanmu. Mereka mengabaikanmu. Dan sekarang mereka berebut, terobsesi, bingung, ketakutan akan dirimu yang telah kamu capai. Dan bagian terbaiknya, kamu melakukannya tanpa meminta izin. Mereka akan berbisik tentangmu, mencoba membedahmu, mencoba memperlambatmu. Tetapi, perhitungan mereka tidak berguna. Obsesi mereka hanya memicu kebangkitanmu. Setiap upaya untuk menahanmu hanya mempertajam ketajamanmu. Setiap keraguan yang mereka tebar hanya membangun momentummu. Kamu telah menjadi hal yang tidak bisa mereka prediksi. Kekuatan yang membengkokkan perhatian, kekacauan yang menggeser aturan. Mereka pikir mereka memegang kendali, tetapi kendali tidak pernah menjadi milikmu untuk diberikan. Dan sekarang, kamu adalah badai yang tidak pernah mereka antisipasi. Jadi sekarang kamu tahu, mereka telah menyadarimu. Mereka melihat api, rasa lapar, kekacauan yang selama ini kamu sembunyikan. Dan coba tebak, obsesi itu, perhatian itu milikmu untuk diperintah. Kamu bukan hanya bagian dari cerita lagi. Kamu adalah badai yang menulis ulangnya. Ingat ini, setiap pandangan, setiap bisikan, setiap pikiran yang mereka miliki tentangmu, itu adalah bukti. Bukti bahwa kekuatan mengenali kekuatan, dan kamu sudah mendapatkannya. Kamu tidak butuh izin. Kamu tidak butuh persetujuan. Kamu tidak butuh siapapun untuk memvalidasi apa yang sudah kamu lakukan. Sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Jadi bangkitlah, melangkah maju, asah dirimu, dan biarkan dunia menonton dengan kagum dan ketakutan. Tinggalkan komentar jika kamu siap merangkul apimu, memiliki obsesi itu, untuk akhirnya menunjukkan kepada mereka siapa dirimu yang sesungguhnya. Like, share, subscribe, karena ini hanyalah awal dari kekacauan yang kita ciptakan bersama. Dan jangan pernah lupakan, kamu dilihat, kamu ditakuti, kamu tak terhentikan dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Jaga ketajamanmu dan tetap siap, karena dunia sudah mengawasi dan tidak sabar untuk melihat apa yang kamu lakukan selanjutnya.